Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan sedikit menyampaikan ulasan berkaitan dengan weton lahir Bung Karno, ya, sang proklamator kita sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, dan Pak Jokowi, ya, Presiden kita, ya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Bung Karno ini terlahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa, maka bisa kita ketahui bahwa weton beliau Bung Karno ini adalah Kamis Pahing. Berarti Neptunya 17, ya. Sedangkan kelahiran Pak Jokowi ini adalah tanggal 21 Juni tahun 1961. Dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa, maka bisa kita dapatkan, bisa kita ketahui bahwa weton Pak Jokowi adalah Rabu Pon, berarti Neptunya 14, ya. Jadi Bung Karno wetonnya Kamis Pahing, ya, Neptunya 17, sedangkan Pak Jokowi wetonnya Rabu Pon, Neptunya 14, ya. Baik, yang pertama dulu, ya, mengenai Bung Karno. Nah, di video part 141 dulu, ya, Mbak sudah pernah jelaskan bahwa puncak kejayaan atau kesuksesan kelahiran Kamis Pahing ini adalah saat dia berusia di kisaran usia 42 hingga 48 tahun, ya. Kemudian akan sedikit mengalami pelemahan atau kemunduran meskipun tidak terlalu signifikan, ya, yaitu saat berusia 48 hingga 54 tahun, ya, tetapi insya Allah tidak terlalu tajam kemundurannya atau kemerosotannya, ya. Dan nanti akan benar-benar berada di titik terendahnya ketika berusia di kisaran usia 54 hingga 60 tahun. Kemudian semakin menurun lagi di periode berikutnya, yaitu di kisaran usia 60 tahun hingga 66 tahun. Jadi Mbah ulangi sekali lagi, ya. Puncak kejayaan kelahiran Kamis Pahing ini di kisaran usia 42 hingga 48 tahun, ya. Kemudian mengalami sedikit kemerosotan, kemunduran, tetapi tidak terlalu yang tajam, tidak terlalu signifikan ketika berusia 48 hingga 54 tahun. Tetapi, ya, Kamis Pahing ini benar-benar berada di titik terendahnya ketika berusia di kisaran usia 54 tahun ke atas, ya. Periode 54 hingga 60 tahun, kemudian periode berikutnya akan semakin merosot, semakin menurun kondisinya, ya, di periode 60 ke 66 tahun. Baik, sekarang mari kita ingat kembali bahwa Indonesia merdeka adalah di tahun 1945, ya, dan sang proklamatornya adalah Bung Karno, yang kemudian saat itu sekaligus terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, ya, tentu di tahun yang sama, di tahun itu. Berarti kalau kita hitung saat itu usia Bung Karno adalah 44 tahun, ya.
Coba kita hitung kelahiran beliau 1901, Indonesia merdeka di tahun 1945 ya. Jadi 1945 kita kurangi 1901 maka hasilnya adalah 44 ya. Artinya saat itu usia Bung Karno adalah 44 tahun. Nah, itu artinya ilmu titen ini memang akurasinya tidak bisa dianggap sebelah mata, artinya benar-benar tepat ya. Oke, berikutnya kita bahas masa-masa tersulit Bung Karno ya. Masa-masa tersulit atau kemunduran beliau ini kan dimulai saat ada peristiwa G30 SPKI di tahun 1965 ya. Nah, saat itu berarti usia Bung Karno ini adalah 64 tahun ya. Dan tepatnya di tahun 1967 Bung Karno ini kemudian lengser dan digantikan oleh Pak Harto ya. Dan saat itu usia Bung Karno adalah di usia 66 tahun ya. Nah, ini artinya memang ada kecocokan ya antara ilmu titen kejawen ini dengan realitas kehidupan Bung Karno di rentang waktu atau usianya tadi, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua ini mengenai Pak Jokowi ya. Di video part 136 ya, teman-teman bisa cek nanti. Mbah sudah pernah jelaskan bahwa puncak kejayaan atau kesuksesan kelahiran Rabu Pon ini adalah saat di kisaran usia 37 hingga 48 tahun dan hanya mengalami sedikit kemerosotan saat usia 48 hingga 54 tahun, tetapi tidak terlalu yang fatal, tidak terlalu signifikan kemundurannya atau kemerosotannya. Tetapi Rabu Pon ini akan berada di puncak lagi saat berusia di kisaran usia 54 tahun hingga 60 tahun. Baru setelah itu ya kemudian mengalami kemunduran di periode usia 60 hingga 66 tahun. Baik, sekarang mari kita ingat kembali bahwa Pak Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya pada periode pertamanya saat berpasangan dengan Pak Yusuf Kala adalah di akhir tahun di akhir tahun 2014 ya. Saat menggantikan Presiden SBY ya, Pak SBY. Dan jika kita hitung saat itu Pak Jokowi berusia 53 tahun lebih ya, 53 tahun lebih artinya masuk ke usia 54 tahun karena Pilpres saat itu kan di bulan Juli ya kan, di bulan Juli dan pelantikan presidennya kan di bulan Oktober ya. Nah, ini artinya rentang masa kejayaan Pak Jokowi ya ini sudah persis dan sesuai dengan ilmu titen kejawen ini ya. Kemudian masa-masa kemundurannya jika kita perhatikan ya potensi kemunduran Rabu Pon ini kan diperkirakan saat di usia 60 tahun ke atas lebih ya. Maka ini mungkin akan mulai ada pelemahan atau kemunduran nantinya ya. Mbah tidak perlu melanjutkan materi ini ya. Nah teman-teman, inilah ya kajian ilmu titen kejawen yang di era modern ini, di era zaman now ini sudah semakin berkurang
dan tidak banyak mendapatkan tempat lagi ya, dan justru lebih dipandang sebagai mitos belaka ya. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.